Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Yulana Pramono, kelas 3K31. Saya akan membawakan materi tentang Key-means. Apa itu Key-means? Key-means clustering adalah salah satu unsupervised machine learning algorithm yang paling sederhana dan populer. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakilkan oleh variabel K. Variabel K sendiri adalah jumlah klaster yang kita inginkan. Bagaimana proses Key-means clustering? Untuk memproses data algoritma Key-means clustering, data dimulai dengan kelompok pertama sentroid yang dipilih secara acak, yang digunakan sebagai titik awal setiap cluster, dan kemudian melakukan penghitungan berulang. Untuk mengoptimalkan posisi sentroid, posisi ini berhenti atau telah selesai dalam mengoptimalkan cluster ketika sentroid telah stabil, tidak ada perubahan dalam nilai-nilai mereka karena pengelompokan telah berhasil. Jumlah iterasi yang ditentukan telah tercapai. Hasil dari Key-means clustering: 1. Sentroid cluster K yang dapat digunakan untuk memberi label data baru. 2. Label untuk data pelatihan. Setiap titik data ditugaskan ke satu cluster. Contoh penerapan Key-means clustering pada data pengemudi GoTrack. Sebagai contoh, KDS akan menunjukkan cara kerja algoritma Key-means dengan dataset sampel dari data pengemudi pada aplikasi GoTrack. Di sini KDS hanya akan menggunakan dua fitur driver pada aplikasi GoTrack untuk dijadikan variabel jarak rata-rata per hari dan kecepatan dalam mengemudi per hari. Secara umum, algoritma dapat digunakan untuk sejumlah variabel, asalkan jumlah sampel data jauh lebih besar dari jumlah variabel. Mari kita lihat langkah-langkah tentang bagaimana algoritma Key-means clustering bekerja menggunakan bahasa pemrograman Python. Langkah 1. Import libraries. Pada kasus ini, KDS akan menggunakan libraries scikit-learn dan beberapa data acak untuk mengilustrasikan penjelasan sederhana pengelompokan Key-means. Seperti yang dapat Anda lihat, KDS mengimport libraries Panda untuk membaca dan menulis spreadsheet, NumPy untuk melakukan perhitungan yang efisien, Matplotlib untuk visualisasi data. Langkah kedua, menginput data. Data yang digunakan yakni dataset sampel pengemudi pada aplikasi GoTrack. Pada gambar, script untuk menginput data baris 1 dan membaca data baris 2. Dari data, KDS memiliki 10 variabel pada dataset yang ada. Ada beberapa variabel yang tidak dibutuhkan sehingga harus dihapuskan. Langkah ketiga, menghilangkan kolom yang tidak diperlukan. Untuk contoh ini, KDS telah menghilangkan beberapa kolom yang tidak diperlukan sehingga KDS hanya menyisakan 4 kolom, yakni ID Android, speed, dan distance, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar menunjukkan dataset 3892. Selanjutnya, untuk menentukan variabel diklusterkan, di sini KDS menggunakan variabel jarak pada sumbu X dan variabel kecepatan pada sumbu Y. Dataset divisualisasikan persebarannya sebagai berikut. Langkah keempat, menentukan nilai K. Sebelum menentukan nilai K,
Kedes harus mengubah variabel data frame menjadi array terlebih dahulu. Kemudian Kedes harus menstandarkan kembali ukuran variabel agar data dapat kembali seperti jenis awal sebelum diarraykan. Tentukan nilai K dalam hal tersebut. Nilai K kurung buka N garis bawah cluster kurung tutup atau nilai arbiter bebas ditentukan, tergantung pada peneliti. Pada kasus ini, Kedes akan mengkonfigurasikan dan menentukan nilai K sebesar 3 cluster. Selain itu, Kedes juga menentukan cluster dari data yang telah distandarkan. Langkah kelima, memvisualisasikan cluster. Untuk memvisualisasikan cluster, Kedes harus menampilkan centroid lebih dahulu seperti gambar. Selanjutnya, Kedes menampilkan hasil cluster dan menambahkan kolom data driver. Kemudian memvisualisasikan hasil cluster. Dari gambar dapat kita lihat bahwa data pengemudi dari GoTrack telah tercluster menjadi 3. Menurut Kedes, K-means clustering adalah materi yang mudah dipahami, terutama jika kita langsung mengaplikasikan sebuah data untuk dikelompokkan menggunakan K-means. Dengan dilatih pada tutorial-tutorial yang ada, pasti kita akan cepat paham mengenai materi ini. Namun, kinerja dari K-means clustering ini sendiri tidak sekompetitif teknik-teknik pengelompokan canggih lainnya, karena sedikit variasi dalam data dapat menyebabkan varian yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.